Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita di sini bersama-sama akan menyaksikan pengikraran dua kalimat syahadat seorang hamba Allah yang bernama Febrian Fajriansah, nama dari lahir ya, agama asal Kristen. Sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani, saya bertanya kepada Febrian, tadi sudah dibaca semua ini. Sudah jujur bahwa saudara Febrian ini akan bisa jadi dipaksa oleh bapak ini. Benar, paksa? Enggak? Apa maksa? Tidak. Betul? Betul ya? Ya. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang mungkin yang terkait dengan masalah Islam, pengen bertanya kepada Mas Febrian. Apa tujuan Anda masuk Islam? Dulunya apa? Ini namanya apa dulu Islam? Saya dulu kecil pernah Islam Pak. Cuman memang sampai dengan SMP kelas 1. Masih dari nama sudah punya ternyata. Iya. Apa dalam ininya gimana, dalam apa namanya itu peristiwanya, sejarahnya apa itu? Namanya dia bisa bertemu dengan kami semua. Jadi saya harus tinggal dengan mama saya. Saya harus benar-benar saya benar-benar tidak ada yang membimbing pada saat itu. Jadi jujur kenapa saya memutuskan untuk belum Islam saat ini, benar-benar saya mencari sendiri untuk hidup saya sendiri Pak Ustaz. Tahu tentang hal-hal terkait dengan Islam? Pak Ustaz itu aja sih Pak Ustaz. Dulu pendidikan waktu menjadi Kristen tuh sekolah di mana? Saya dulu sekolah Katolik sama sekolah Protestan Pak Ustaz. Iya. Islam. Kemudian saya SD swasta, kemudian SMP. Ketika SD mendapatkan pengetahuan agama Islam, berarti masih ada bayang. Apa tahu? Udah, nggak apa-apa. Pengen tahu aja. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5 ya Pak Ustaz ya. Rukun iman ada? Ya. Nanti dikuatkan lagi, diingatkan ulang ya. Ketika ada pembinaan, kan udah tahu ada pembinaan kan? Pembinaan 4 kali pertemuan. Biasanya hari di sini cuma 2 hari, hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau satu pertemuan itu 1 kali ya. Ya gitu. Baik, Mas Febrian, ya ini kan mungkin waktu masih nggak tahu, waktu umur menjadi Kristen itu sudah balik atau belum? Sudah. Jadi ya mudah-mudahan ini merupakan satu pelajaran bagi kita semua ya. Keyakinan juga itu tidak boleh kita bolak-balik gitu ya. Ya mudah-mudahan ini karena masih masa peralihan juga gitu ya. Tapi yang sudah benar-benar dianggap dosa besar itu kalau sudah benar-benar sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa dan sudah mukallaf dan selanjutnya gitu sadar gitu memilih Islam tapi kemudian pindah itu. Nah itu
besar. Tapi kalau memang, makanya dikatakan oleh hadis Rasul sebenarnya kan begitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci, fitrah gitu loh. Ya, gitu ya. Nah, itu nanti tergantung pada orang tuanya, lingkungannya itu. Fa bawahu, karena kedua orang tuanya yang menjadikan apa mereka itu menjadi babahu ayu hawidanihi ayu nasironihi ayu ma jisanihi. Dan hanya karena kedua orang tua atau lingkungannya yang mereka itu menjadikan dia itu orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang Majusi. Majusi itu penyembah api, penyembah patung dan sebagainya. Ya, jadi itu ya. Jadi Mas Febrian, kalau sekiranya ada hal-hal yang kemudian menjadikan terpleset itu, yang kedua kalinya jangan sampai. Biasanya itu sesuatu itu terus sekali gitu kan, kemudian ada menjadi pembelajaran gitu ya. Ya. Jadi itu. Kemudian saya pengen tanya lagi satu lagi, Mas Febrian ini dalam keluarga inti berapa orang? Berempat. Berempat itu bapak masih ada? Bapak beliau sudah Bisa. Sekarang berempat itu dihitung bapak itu berapa juga? Kalau sama papa sama mama berenam jadinya. Oh, berenam. Iya. Jadi saya adik-beradik berempat. Iya. Keluarga ini masih agama apa? Nasrani semua. Kecuali mama. Cuma dari ini kok, dari nama ini jadi ada nama Islam. Karena saya dulu kecil tinggal sama nenek saya. Oh. Nenek saya kasih nama. Beliau dari Payakuni. Neneknya Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat, Pak Ustaz. Islam. Iya, Pak Ustaz. Ya. Terus ketika Mas Febrian anak yang keberapa ini? Saya anak Terakhir. Ketika Anda akan memutuskan masuk Islam ini, sudah tahu kakak-kakak? Belum sih, Mas. Kalau ini gitu Ustaz, ini bisa saya sampaikan belakang, jadi saya perbaiki di sini. Ya, ada yang begitu, tapi satu peristiwa yang terjadi akan lebih minimalisir persoalan keyakinan ini ketika mereka lebih tahu dulu daripada nanti akan kaget lagi. Itu biasa. Yang terjadi begitu soalnya. Jadi ketika itu mereka terutama orang tua gitu. Iya. Kasusnya itu yang dari Depok belajar dengan saya udah pembinaan, udah baca Quran tiba-tiba tahu dia masuk Islam, akhirnya marah, bahkan suruh keluar kerja dan sebagainya itu. Nah, ini itu sama mungkin muncul gitu ya. Tapi kalau beda nih, semuanya kakak-kakak kasih tahu, "Kak, saya mau masuk Islam," pasti marah. Tapi kan saya udah masuk Islam, beda lagi marahnya. Tapi kalau baru biasanya wah gitu loh. Apalagi orang tua gitu loh. Kemarin sempat ditanya sih Pak Ustaz sama kakak saya, lagi ada mama juga. Gimana udah mutusin meluk agama apa, kata kakak saya. Karena kan saya ketika dari transisi Kristen, saya itu sempat jeda 1 tahun kurang untuk Pak Ustaz, saya tanpa agama. Oh. Saya belajar benar-benar mencari agama. Cari identitas agama Pak Ustaz. Cuman memang saya belum bilang ke kakak saya kalau saya benar-benar akan balik ke agama Islam. Cuma memang saya sudah sempat bilang ke mama saya untuk meluk kembali agama Islam. Gitu Pak Ustaz. Cuman mama saya waktu itu belum merestui. Cuman saya bilang ke mama saya semua agama baik kayak gitu. Cuma nanti insya Allah Pak Ustaz kalau ini juga baik itu pada sisi mana? Baik itu pada hal-hal yang seperti universal. Iya, itu seperti etika dan sebagainya. Tapi keyakinan kan beda. Nah itu ya. Ya. Jadi gini Mas Febrian, jadi gini Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi Rasul, oleh Allah pada Rasul, yaitu nabi-nabi ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim punya kaum, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu. Yaitu intinya itu pada Nabi Muhammad yang mengesahkan Allah. Allah yang satu. Ya, itu Allah yang tidak bisa digambarkan seperti makhluk yang lain. Ya, makanya Allah itu tidak ada gambar-gambar seperti agama-agama lain, ada seperti patung dan sebagainya gitu ya. Itu satu gitu ya, tentang keyakinan keesaan Allah. Ya, yang kedua, Islam itu dibangun pada dengan syariah. Pernah dengar apa syariah? Ya, syariah seperti bank syariah gitu. Tapi iya, kecil itu ya. Ya, tapi syariah di sini syariah itu adalah aturan-aturan pokok atau jalan. Tapi itu ada dua syariah itu. Tadi itu sudah disebutkan sebenarnya. Ada yang syariah itu diartikan kalau rukun iman itu keyakinan pada rukun iman, tapi syariah itu adalah merupakan aturan yang mengikat setelah kita menjadi orang muslim. Maka dibagi dua, ada namanya ibadah, ada namanya muamalah. Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, disebut dengan hubungan seperti vertikal. Nah itu ya, itu. Makanya ketika sudah syahadat maka wajib apa? Wajib sholat. Puasa, hari puasa. Oh, iya. Ya besok puasa ya udah puasa gitu. Kemudian zakat dan nanti sudah harus zakat fitrah ya.
udah iya udah gitu ya, enggak ini kok cuma 50.000 ya Bang sekarang gitu ya, sekitar gitu 40.000. Siap. Kemudian yang kedua adalah muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi kalaupun ini bapak ini dulu kan nggak kenal kan, ya itu namanya muamalah kenal. Tapi dengan keluarga juga, walaupun memang keluarga masih agama Nasrani, ya tetap kita berhubungan baik dengan mereka gitu. Tapi dalam hal keyakinan, akidah, tidak boleh kita mencampur adukan dengan mereka. Jadi kalau keluarga itu semuanya ada merayakan Natal atau sekarang nanti tanggal 15 itu ada tuh Paskah ya, iya. Ya nggak apa-apa, menghormati aja, tapi tidak boleh hukumnya kita mengikuti kegiatan mereka. Karena hukum itu bisa itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu. Itu ya. Nggak boleh kita juga mengajak keluarga sama kakak ikut sholat, nggak boleh. Udah itu ya. Tuh, jadi itu. Iya, jadi itu masing-masing udah. Itu ya. Tapi menghargai boleh-boleh aja gitu kan. Kan ada batasannya ya. Menghormati, toleransi, tentang tasamuh itu bukan berarti mengikuti kegiatan, bukan menghormati. Nanti kan penghormatan itu ya. Iya, itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penerapan kita itu dalam kegiatan sehari, kita harus memiliki akhlakul karimah, perilaku yang baik. Itu. Makanya di antara salah contoh akhlaknya itu seperti kita itu sama muslim harus mengucapkan salam. Itu assalamualaikum gitu kan. Jawabnya kita wajib apa? Harus lebihan tuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu etika gitu. Jadi kalau kita itu ada mengucapkan salam, maka jawabnya lebih sempurna. Nah, jadi kalau kita filosofinya apa? Kalau kita dikirimin 1 piring nasi, kita harus membalas 2 piring, 3 piring itu gitu loh ya. Bisa mengajarkan begitu. Nah, kemudian dalam suatu kegiatan, aktivitas kita harus mulai biasanya mengucapkan apa? Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Rasul, apabila yang mengerjakan satu perbuatan kemudian tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkahannya gitu loh. Nah, itu ya, itu. Mungkin nggak tahu kalau orang korupsi tanda tangan bismillah. Itu nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Bismillah juga gitu. Aduh. Baik, ini katanya indal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Katanya apa? Kita sudah mengambil korupsi, katanya apa supaya hilang apa? Akhirnya memberikan bantuan ke masjid, gimana? Ke yatim piatu, umroh, aduh ada gitu kan. Itu namanya pengkelaan terhadap hukum. Iya, sudah salah ya. Bukan ngajar ini, bukan pengkelaan hukum yang salah gitu kan. Nah, kemudian lagi contoh-contoh yang lain itu kan kita dalam keseharian gitu ya. Dan aktivitas kita tuh harus diawali melakukan dengan tangan yang kanan. Itu biasa gitu. Jangan ngasih tangan sopan juga gitu loh. Nah, ya kalau kita masuk masjid menggunakan celana kita sepatu pakai kanan, melepas ke kiri gitu ya. Tapi ada yang kiri dengan untuk apa itu? Untuk istinja, untuk cebok. Nah, jadi ada keputusan. Ya, Pak siapa namanya? Saya Billy Iskandar. Billy? Apa pertemanan atau apa? Oh, kantor ya. Tapi ada kewajiban Bapak selain kita ada memberikan ya paling tidak hanya pendidikan dasar gitu ya, tapi Bapak untuk bisa nanti memberikan lebih mendalam lagi terkait dengan pengetahuan dan juga pelaksanaan, terutama itu pelaksanaan kegiatan ibadah sehari-hari. Saya kalau biasanya, tapi bukan karena mau nikah dengan orang Islam, bukan. Oh, saya biasa begitu. Ada dari sini, makanya saya bilang ngingetin gitu, jangan ngingetin masalah makan orang lapar pasti makan. Saya bilang ngingetin sholatnya dan sebagainya gitu ya. Ya, baik ya. Sudah bisa syahadat sendiri? Belum, Pak Ustaz. Oh, belum. Nggak diajar nggak? Oh, belum. Oh, belum pernah diajarin belum? Baca syahadat? Kalau saya belum pernah, jarang ketemu sini nih Bang Taufik bareng. Pernah. Maksudnya kalau pergaulan kan kita di apartemen itu tiap malam Jumat ada Yasina Arwana. Nah, beliau ikut Ya, apa? baca syahadat. Kalau syahadatnya sih belum kita, belum. Udah pernah kan kecil udah syahadat. Rukun Islam ada 5 syahadat coba. Coba dulu nggak dulu. Syahadat ya, Pak. Ya. Maaf ya Pak Ustaz. Ya nggak apa gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah bener tuh kan. Iya. Yaudah bisa gitu saya ya, biar lebih yakin bener-bener gitu ya. Ya gitu lah. Baik, ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bertanya kepada Mas Febrian, sekarang beragama apa? Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah menjadi seorang muslim, sudah bisa terkena kewajiban sebagai muslim yang lainnya, dan juga memiliki hak yang sama sebagai muslim yang lainnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang pada hari kedua kita melaksanakan puasa Ramadan ini memberikan keberkahan atas keislaman dari saudara Febrian, dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehidupannya, juga kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakiran hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'afana al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Silakan ditandatangani dalam kotak ini ya. Oh iya. Terima kasih. Nggak usah kasih nama ya. Oh iya. Tidak usah tambah siang. Nah, di sini. Nah, ya. Cakep. Dah. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillah. Siap pertama sudah menulis nama. Ini ditulis terlebih dahulu nama terang. Nggak boleh pakai pena. Ini aja. Tanda tangan ya, nanti nggak jangan clear. Nah, nggak dua-duanya itu kan biar nggak keliru maksudnya. Taufik aja Pak namanya. Biasanya ada tambahannya. Ada itu Taufik Rahman namanya ini. Panjang. Nanti kalau berangkat umroh haji harus tambahan banyak nih. Iya. Minimal 3. Iya, benar. Tanda tangan Pak. Ya. Ya. Wih. Gampang amat ini, bisa ditirunya nanti. Ini dipalsu gampang ini. Iya. Paraf dia rencananya. Ya. Kita terlebih dahulu. Di sini saja. Dulu ya, nah nih dulu nanti dulu. Mas Febrian, ya, jadi ini pengislaman sudah selesai ya. Jadi mudah-mudahan ini kan ketika itu belum begitu mukalaf ya, belum balik gitu loh. Jadi masih terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala, belum terhitung waktu kecil itu SD SMP itu ya awal umur sekian itu ya. Belum ukuran dosa kayak kita gini. Kita dosanya itu kan sudah dari mulai Islam dari sejak lahir, kemudian itu nggak tahu dah gitu ya. Ya, jadi gambar Rasulullah itu kalau orang yang baru masuk Islam itu sebagai kan orang baru terakhir dari rahim ibunya. Dia tadi kan saya hadisnya gitu kan, terbebaskan dari segala dosa dan kesalahan. Nah, di kampus suci, tapi kesucian itu jangan dinodai oleh perbuatan kita sendiri. Nah, kan gitu kan. Kita tadinya Pak dikatakan oleh Tuhan 100 gitu loh. Jadi berkurang 100 ya, ini perbuatan kita pasti akan bertahan kita itu ya. Nah, itu jadi dalam puasa ini dalam rangka mempertahankan nilai 100 itu sebenarnya gitu ya. Cuma banyak kekurangannya itu karena perbuatan kita juga gitu ya. Nah, kemudian sampai pulang ke rumah mandi wajib ya. Baik. Ya, mandi wajib. Nanti ya mandi wajibnya itu dibasahin semua gitu ya. Basah semuanya sama mandinya, tapi niat nanti wajib. Ya, bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi wajib menghilangkan hadas besar. Ya, besar ya. Ya, seperti kalau dalam bahasa Arabnya nawaitul ghusla fil hadatsil akbari li gitu kan. Bahasanya li dukhulil Islam, tapi karena masuk Islam lillahi taala gitu. Karena masuk Islam karena Allah taala. Udah gitu ya. Kemudian yang terakhir ini tahu sertifikat sesuatu yang mungkin barang baru.
bisa rusak, bisa sobek, bisa hilang, bisa tercebur mana-mana gitu ya. Nah kita di sini hanya saya sebenarnya tadi sebenarnya saya sendiri yang hanya menuntun, tapi Bapak ini juga berdua ini menyaksikan. Tapi kalau sekiranya sertifikat ini tidak ada, jangan kemudian iman Islamnya hilang. Islaman itu bukan karena itu. Ya, itu nanti. Ya, iya nanti ya. Dan ini kan pentingnya untuk mengganti agama dalam KTP. Kalau sudah Islam kami juga nggak memproses gitu ya. Itu gitu ya. Nanti hal-hal lain silakan dengan Mas Reno gitu ya, dengan